Beyond Time, bab 472-474. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Di bawah langit senja itu, di puncak gunung daging, di bawah beban kekuatan ilahi, Su King berdiri memandang ke langit. Ketika dia melihat tubuh jiwa Ling'er, ular putih kecil di lautan kesadarannya merasakannya dan membuka matanya. Ko, merasakan panggilan dari pecahan jiwa dari sumber yang sama, Ling'er di langit itu gemetar dan mendongak. Namun, 18 naga yang terbuat dari kabut hijau yang melayang di langit memancarkan aliran aura takdir yang kuat, menciptakan kekuatan pengurungan yang memutus Ling'er dari sensasi tersebut. Ketika aura takdir itu mengalir keluar, ular putih kecil di lautan kesadaran Su King tiba-tiba berdenyut dengan kerinduan. Naga-naga itu terbentuk dari aura takdir roh kuno. Mereka sangat realistis, hingga sisiknya yang tampak hidup. Meskipun spesies roh kuno telah dikutuk oleh Dao Surgawi, mereka tetaplah spesies legendaris yang juga dikenal sebagai takdir surgawi, yang merupakan konvergensi aura takdir dari semua roh kuno yang terhormat. Bahkan hingga hari ini, itu masih takdir surgawi mereka. Mata Su King berbinar-binar tajam. Karena tidak mungkin memanggil jiwa Ling'er kepadanya, dia melompat dari gunung daging untuk menjemputnya. Naga-naga yang terbentuk dari aura takdir hijau meraung mengancam. Rupanya, hanya dengan perintah dari Kaisar kuno, mereka akan menerjang maju dan melahap Su King. Tak terpengaruh oleh pemandangan itu, Su King terbang menuju jiwa Ling'er, memancarkan kekuatan bulan ungu. Naga aura takdir bergejolak, namun tak punya pilihan selain mundur darinya. Saat mereka menyerah, kekuatan pengurungan pun memudar. Tubuh jiwa Ling'er kembali bergetar, dan saat ia kembali merasakan panggilan kuat itu, Su King muncul di hadapannya. Tanpa ragu sedikit pun, ia mengulurkan tangan kirinya dan mengambil jiwanya. Saat tangannya menyentuhnya, cahaya hitam di sekelilingnya memudar. Pada saat yang sama, ular putih kecil di lautan kesadarannya terbang keluar darinya dan melesat ke dahi tubuh jiwa itu. Sebuah getaran menjalari tubuh Ling'er. Bulu matanya berkedip, dan dia mendongak. Hal pertama yang dilihatnya adalah Su King. "Kakak Su King, apakah ini mimpi?" gumamnya, tampak bingung. Tubuh jiwanya terasa sangat lemah. Jelas, dia telah terlalu lama terpisah dari tubuh fisiknya. "Jangan takut, Ling'er," kata Su King lembut. "Aku akan mengantarmu pulang." Sambil menggendongnya, dia mundur dengan kecepatan tinggi. Bersamaan dengan itu, dia meremas slip giok yang diberikan oleh pemilik penginapan tua itu. Di luar dunia utama Kaisar Roh Kuno, di wilayah Roh Kayu di Kabupaten Penyegelan Laut, pemilik penginapan telah menunggu dengan cemas selama berhari-hari di altar di atas jurang roh. Ketika Su King meremas gulungan giok itu, pemilik penginapan gemetar. Wajahnya yang kurus dan keriput bergetar saat kekuatan harapan melonjak dalam dirinya. Matanya yang merah terbuka lebar, dan bersinar dengan kecerahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tanpa ragu-ragu, dia melakukan gerakan mantra. Getaran menjalarinya, dan detak jantungnya meningkat. Saat darah mengalir deras di tubuhnya, kekuatan penyegel garis keturunan meletus dari dalam dirinya. Energi spiritual dari roh kayu mengalir keluar dari altar, dan akar-akar dari pohon besar di baskom di atasnya menjulur ke arah pemilik penginapan. Pemilik penginapan menggigil dari ujung kepala hingga ujung kaki saat pembuluh darahnya membengkak. Kemudian dahinya terbelah, dan segumpal tentakel yang menggeliat keluar. Darah menyembur dari tentakel-tentakel itu, berkumpul di depan pemilik penginapan dan membentuk bola darah selebar 9 meter yang menggeliat di depannya. Membuka, bola darah itu mulai berputar semakin cepat, mengunci pada lokasi lempengan giok tersebut. Kemudian sebuah celah kecil terbuka. Itu adalah penghubung ke tempat lempengan giok itu hancur. Saat energi kematian yang tak terbatas meletus dari celah itu, pemilik penginapan dengan bersemangat melihat ke dalam. Hal pertama yang dilihatnya adalah Su King menggendong Ling'er di lengannya. Celah itu tidak stabil, dan hanya akan tetap terbuka dalam waktu singkat sebelum tertutup kembali. Di sisi lain celah itu, tempat Su King berada, kubah langit bergetar saat Kaisar Roh Kuno bersiap untuk membuka matanya. Di puncak gunung daging itu, ekspresi Su King berkedip.
Dia bisa merasakan kekuatan ilahi yang mengerikan akan segera muncul, sesuatu yang melampaui segalanya sebelumnya. Segala sesuatu di sekitarnya menjadi kabur dan terdistorsi saat kekuatan penghancur dari Kaisar Roh Kuno meningkat. Fluktuasi kebangkitan menyebar ke segala arah. Jiwa-jiwa jahat dan zombie semuanya bersujud. Su Qing merasakan rasa sakit yang tak terbayangkan, tetapi tetap melawan dengan kekuatan bulan ungu. Semua itu terjadi dalam waktu sesingkat percikan api yang menyambar batu api. Saat Su Qing gemetar, dia mundur, mendekati celah yang dibuka oleh pemilik penginapan. Ketidakstabilan celah itu tampaknya semakin meningkat, menunjukkan bahwa seluruhnya bisa lenyap kapan saja. "Linger!" teriak pemilik penginapan. Tidak ada waktu untuk merenungkan situasi. Su Qing segera menempatkan jiwa Linger yang tak sadarkan diri ke dalam celah. Kemudian dia berbalik dan berdiri di sana untuk melindunginya, memastikan bahwa kekuatan luar biasa dari Kaisar Roh Kuno tidak mempengaruhinya. Suara gemuruh bergema saat sensasi robekan dan koyak di dalam dirinya semakin intens. Luka-luka terbuka di sekujur tubuhnya, menodai seragamnya. Namun dia hanya berdiri di sana. Di belakangnya, tangan pemilik penginapan mencengkeram jiwa Linger. Dia juga tampak berusaha meraih Su Qing, tetapi tidak cukup cepat. Dia tidak punya pilihan selain menarik tangannya kembali saat celah itu menutup dan runtuh. Su Qing tersenyum. Itu adalah senyum pertama yang muncul di wajahnya yang pucat sejak memasuki dunia kematian yang agung ini. Dia tahu sejak awal bahwa celah itu terlalu kecil untuk dilewatinya. Dia tidak peduli. Dia telah berhasil. Dia telah mengantar jiwa Linger pergi dengan selamat. Dan sekarang, celah di kubah langit telah terbuka sepenuhnya. Dia melihat mata kuning yang sangat besar dan unik dengan pupil vertikal, menatapnya. Gerombolan zombie dan arwah orang mati yang tak berujung itu semuanya meraung-raung dengan suara yang sama. "Kaisar!" Suara mereka sangat keras hingga memekakkan telinga. Mereka bukan satu-satunya. Naga-naga di awan, ular-ular di dalam tanah, makhluk-makhluk menakutkan di sungai dunia bawah, dan pasukan kereta perang serta tentara, semuanya meneriakkan hal yang sama. "Kaisar!" Mata di atas tampak sama sekali acuh tak acuh terhadap segalanya. Di sekeliling pupil vertikal terdapat kobaran api hitam, dan kekuatan ilahi yang memenuhi dunia utama. Su Qing langsung kehilangan kendali atas luka-lukanya, dan luka-luka itu menyemburkan darah. Kekuatan Kaisar Roh Kuno membuat semua luka menjadi jauh lebih parah. Itu adalah salah satu efek dari menghadapinya. Dalam sekejap mata, kekuatan aneh itu akan mengubah luka ringan menjadi luka parah. Dan sensasi robekan itu semakin parah. Kita hanya bisa membayangkan betapa menakutkannya Kaisar Roh Kuno di masa jayanya. Musuh manapun yang menghadapinya akan mengalami kesulitan besar, karena bahkan luka terkecil pun akan dengan cepat menjadi sangat mematikan. Saat Su Qing menahan rasa sakit dan kehancuran itu, potongan-potongan daging terlepas dari tubuhnya, namun ia tetap mempertahankan kekuatan bulan ungu. Gelombang rasa sakit menyerangnya, dan sensasi luka-lukanya yang semakin parah membuatnya menggigil. Tapi ia tetap teguh. Ia mendongak dan bertemu dengan tatapan Kaisar Roh Kuno. Sesaat, informasi yang tak terbatas membanjiri pikiran Su Qing. Sebuah banjir, sebuah ledakan. Itu adalah potongan-potongan informasi yang terfragmentasi. Informasi itu mengandung kekejaman dan kegilaan yang membuat Su Qing merasa kepalanya akan meledak. Dan ada kehendak mengerikan yang menyapu dirinya, mengguncang lautan kesadarannya, menghancurkan jiwanya. Kekuatan racun terlarang itu melawan balik. Naga biru kehijauannya meraung saat bangkit dari istana surgawi ke-6-nya untuk melawan. Ketika itu terjadi, kehendak yang sangat kuat itu bergetar, seolah-olah mengenali jalan surgawi pada naga biru kehijauan tersebut. Kemudian, sebuah kehendak ilahi yang menggelegar berbicara dengan dingin ke dalam pikiran Su Qing. "Kau memegang sumber kekuatan ilahi Ibu Merah. Kau pasti telah mencurinya." Mata Su Qing sangat merah hingga mulai berdarah. Saat darah menetes di dagunya, dia mendongak ke arah mata besar itu dan menggeram, "Lalu kenapa kalau aku melakukannya?" Cahaya ungu menyembur dari tangan Su Qing, dan istana surgawi keempatnya bergetar hebat. Bulan ungu di kubah langit berkilauan di bawah cahaya bulan, dan di sepanjang tepinya berubah menjadi merah. Warna kemerahan itu terus meluas. Seolah ada sesuatu yang berwarna seperti darah di balik bulan ungu, di luar dunia, tetapi perlahan-lahan menyelimutinya. "Kau harus melepaskanku, atau kita mati bersama," kata Su Qing,
mengucapkan setiap kata dengan perlahan dan jelas. Suking telah menyerap banyak informasi dengan menghadapi mata raksasa ini. Meskipun hampir membuat kepalanya meledak, dia telah mempelajari beberapa hal. Para dewa dapat saling memangsa. Jika bulan merah itu datang, maka mengingat kondisi Kaisar Roh Kuno saat ini, dia pasti tidak akan menjadi apa-apa selain makanan. Hal itu membuat Suking yakin bahwa ancamannya akan efektif. Dia telah mencapai titik di mana dia tidak tahan lagi. Rasa sakit yang menusuk yang memenuhi dirinya, dan banyaknya informasi acak yang memenuhi pikirannya, membuat dunia berputar. Jika bukan karena ketegangan yang diciptakan oleh panggilan bulan ungu, dia pasti sudah hancur secara fisik dan jiwa. Namun, saat mata besar itu menatapnya dengan intensitas penuh, Suking menguatkan dirinya. Bulan merah, bulan merah. Saat suaranya bergema, bintik-bintik merah memenuhi kubah langit. Bintik-bintik itu mulai membentuk suatu wujud. Semakin banyak muncul, menyebar, dan terhubung satu sama lain. Suking mengambil inisiatif untuk memanggil bulan merah. Di masa lalu, hal itu terjadi secara pasif. Tapi kali ini benar-benar berbeda. Langit berubah menjadi merah. Pupil mata yang besar itu menyempit, dan terdengar suara seperti napas terengah-engah. Namun, yang lebih menakutkan adalah teriakan emosional yang mengikutinya. Pergi sana, suara Kaisar Roh Kuno mengguncang langit dan bumi. Namun Kaisar tampak khawatir bahwa fluktuasi tersebut justru dapat membunuh Suking, sehingga ia membatasi kekuatan ilahi dan daya penghancurnya. Suking, yang sudah berada di ambang batas kemampuannya, menghela napas lega. Setelah terhuyung mundur beberapa langkah, dia berbalik untuk pergi. Tepat sebelum pergi, dia melirik naga-naga hijau yang terbuat dari aura takdir, lalu teringat akan rasa rindu yang dia rasakan dari Linger ketika melihatnya. Merasa sedikit gugup, dia menunjuk ke naga terdekat. Wahai Kaisar kuno yang mulia, pinjamkanlah kepadaku sedikit aura takdir. Nanti, aku akan membalasnya dengan sesuatu yang nilainya setara. Kekuatan ilahi roh kuno, yang baru saja mereda, tiba-tiba bergetar, dan mata besarnya menatap dingin ke arah Suking dengan keagungan yang semakin meningkat. Saya meminta pinjaman, bukan hadiah, kata Suking. Mata raksasa itu menatap bintik-bintik merah di langit, lalu kembali menatap Suking, dan akhirnya pada naga biru kehijauan dao surgawinya. Sesaat berlalu, lalu seekor naga hijau takdir bergetar dan melesat ke arah Suking. Suking menangkapnya, dan seketika naga itu berubah menjadi kristal hijau. Bentuknya halus dan indah, menunjukkan dengan jelas bahwa itu adalah harta karun yang berharga. Selanjutnya, raungan bernada rendah meletus dari mata raksasa itu. Pergi sana, sekarang. Setelah itu, mata tersebut tertutup dan berhenti menatap Suking. Tanpa ragu, Suking melesat meninggalkan gunung daging itu dan keluar dari istana kekaisaran. Sayap di punggungnya mengepak, dan dia berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat dengan kecepatan luar biasa. Untuk mencegah situasi yang tidak terduga, dia tidak mengembalikan bulan ungu ke istana surgawi keempatnya, tetapi dia menutupi sinyal tersebut dengan kabut beracun. Sesekali, dia memeriksa situasi di atas. Dia khawatir tentang kedatangan bulan merah, tetapi juga khawatir mata Kaisar Roh Kuno akan terbuka lagi. Dengan dua kekhawatiran itu terus-menerus terlintas di benaknya, ia mempertahankan kecepatan maksimal saat kembali menyusuri jalan yang sama yang semula ia lalui menuju istana. Selama beberapa hari berikutnya, dia tidak bertemu dengan jiwa-jiwa jahat. Akhirnya, dia menemukan tempat dia mendarat. Mungkin karena dia telah menutupi sinyalnya, atau mungkin karena upaya yang dilakukan oleh Kaisar Roh Kuno, bulan ungu di langit telah memudar secara signifikan, dan bintik-bintik merah telah kabur hingga hampir tidak terlihat. Tanpa jeda, Suking mulai terbang ke atas. Saat tanah di bawahnya semakin mengecil, ia merasakan gaya gravitasi yang semakin kuat menariknya. Namun dengan susah payah, ia berhasil membebaskan diri. Pada saat itu, ia mengembalikan bulan ungu ke istana surgawinya, dan mencabut racun terlarang tersebut. Setelah menunggu lama dengan cemas untuk melihat apakah sesuatu akan terjadi, ia melesat ke jurang roh dan berpegangan pada dinding tebing. Dinding itu berdenyut dingin saat ia mulai mendaki. Sementara itu, kristal ungu bekerja keras untuk menyembuhkan luka-lukanya. Perjalanan turun terasa mudah, namun saat naik, ia harus menghadapi tarikan ke bawah yang terus-menerus. Dan bukan hanya karena ia terluka,
tetapi ia juga tidak berani menggunakan bulan ungu untuk melawan tarikan itu. Karena itu, ia hanya harus berjuang mendaki di sepanjang dinding. Dengan cara itulah waktu berlalu. Ia sesekali berhenti untuk beristirahat. Sekitar 6 jam kemudian, ia melihat altar di atasnya, serta pemilik penginapan dari Jalan Plank Spring, duduk di tepi altar dan terus-menerus melakukan gerakan mantra dalam upaya untuk membuka jalan menuju Suking. Setelah hanya melirik sekilas ke arah pemilik penginapan, pandangan Suking beralih ke gua, di mana ia melihat Ling'er mengenakan pakaian putihnya, duduk bersila di sana. Ia menghela napas lega. Ia tidak lagi tampak sepucat mayat. Ia bernapas dengan teratur, dan wajahnya memerah penuh vitalitas. Meskipun begitu, jiwanya telah keluar dari tubuhnya untuk waktu yang cukup lama, jadi saat ini, ia sedang mengumpulkan kekuatannya. Butuh waktu sebelum ia sadar kembali. Di sekelilingnya terdapat berbagai pertahanan magis yang didirikan oleh pemilik penginapan untuk menjaganya tetap aman. Bahkan saat Suking sedang mengamati Ling'er, pemilik penginapan gagal dalam upayanya untuk membuka jalan. Tiba-tiba, matanya membelalak dan dia melihat ke bawah dari tepi altar ke jurang roh. Di sana dia melihat Suking merangkak perlahan menaiki dinding. Kau kembali sendiri." Pemilik penginapan itu tampak seperti melihat hantu. Sejujurnya, dia telah berulang kali mencoba menggunakan sihirnya untuk menemui Suking, dan bahkan meminta bantuan dari roh kayu, hanya untuk gagal berulang kali. Terlebih lagi, dia tahu jauh di lubuk hatinya bahwa bahkan jika dia berhasil, dia mungkin tidak akan mampu menyelamatkan Suking, apalagi jika mata Kaisar Roh Kuno telah terbuka. Karena itulah, dia terus merasa cemas sepanjang waktu. Pertama, dia khawatir telah mengirim Suking ke kematiannya untuk menyelamatkan Ling'er, dan itu membuatnya diliputi perasaan yang sangat bertentangan. Lebih dari itu, dia khawatir tentang apa yang akan dilakukan Ling'er setelah dia bangun dan mengetahui bahwa Suking tidak akan kembali. Tetapi bahkan saat dia diliputi kecemasan yang mendalam, dia tiba-tiba melihat Suking merangkak keluar dari jurang roh. "Tapi itu kan Kaisar Roh Kuno," gumamnya, tampak sangat terkejut. Suking melompat ke atas altar. Pemilik penginapan menarik napas tajam, dan hendak mengatakan sesuatu ketika Suking melambaikan tangannya dengan acuh. Masih terengah-engah, Suking mengeluarkan kristal hijau aura takdir dan menyerahkannya kepada pemilik penginapan. "Itu untuk Ling'er." Pemilik penginapan itu secara naluriah menangkapnya. Ketika dia melihat ke bawah dan menyadari apa itu, matanya membelalak dan kepalanya terasa pusing. "Aura takdir Kaisar Leluhur," serunya. Dia menggenggamnya erat-erat, jantungnya berdebar kencang saat dia membayangkan betapa berharganya kristal itu. Bahkan, bagi keturunan roh kuno, itu tak ternilai harganya. Jika Ling'er menyerap aura takdir Kaisar Leluhur itu, bukan hanya garis keturunannya akan menjadi lebih kuat, tetapi juga akan menekan kutukan di dalam dirinya hingga tingkat yang jauh lebih besar. Di era roh kuno, hanya klan kekaisaran yang memiliki akses ke aura takdir pribadi seperti ini. Dengan itu, kultivasi Ling'er akan maju pesat. Ketika Suking melihat reaksi pemilik penginapan, dia sedikit tenang. Sambil memandang Ling'er yang sedang bermeditasi, dia memikirkan semua yang baru saja terjadi di bawah jurang roh. Esensi garis keturunan Ling'er telah rusak, jelas pemilik penginapan. Dia membutuhkan setidaknya 1 bulan sebelum dapat bangkit kembali. Tetapi dengan aura takdir Kaisar Leluhur ini, garis keturunannya tidak hanya akan pulih, tetapi juga akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Suking mengangguk. Saat gelombang kelelahan melanda dirinya, dia mengeluarkan jimat dari besi hitam. "Apakah kau mengenali ini?" Jimat itu berbentuk bulat dan dipenuhi simbol-simbol magis yang rumit. Jimat itu memancarkan cahaya hitam dan hawa dingin yang membekukan, serta fluktuasi teleportasi. Suking memperolehnya dari salah satu zombie yang telah ia bunuh. Merasa bahwa itu adalah sesuatu yang luar biasa, ia menyimpannya. "Itu jimat curang roh," kata pemilik penginapan. "Aku sudah menyebutkan jimat semacam itu sebelumnya. Jimat itu sangat langka. Saat kau mengaktifkannya dengan menyalurkan kekuatan dharmamu, kau akan diteleportasi kembali ke jurang roh. Yang lebih menakjubkan lagi adalah, pada saat teleportasi, kau dapat menentukan tujuanmu hanya dengan memvisualisasikannya." Bagi pemilik penginapan, Suking ini adalah orang yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Bahkan hingga sekarang, dia tidak tahu bagaimana dia bisa lolos dari situasi yang begitu mematikan. Suking mengangguk dan menyimpan jimat jurang roh itu.
Setelah menatap Lingger untuk terakhir kalinya, dia berbalik untuk pergi. Kau tidak akan menunggu Lingger? Tanya pemilik penginapan dengan ragu-ragu. Aku sedang tidak sehat, jawab Suking pelan. Aku tidak bisa tinggal, kita akan bertemu lagi nanti. Setelah itu, ia mulai menaiki tangga. Pemilik penginapan itu memperhatikannya pergi, sambil terus mengingat kembali apa yang telah dilihatnya setelah membuka celah itu. Suking berdiri di sana, melindungi Lingger dari kekuatan ilahi. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Bocah nakal itu punya banyak kekurangan dan sama sekali tidak menawan. Tapi, dia tahu perbedaan antara rasa terima kasih dan dendam. Ditambah lagi, dia jelas sentimental dan memiliki rasa keadilan. Di luar sudah senja, dan langit senja yang merah tampak seperti darah. Saat Suking terbang ke udara, angin membuat pakaiannya berkibar. Dengan sedikit kecemasan di matanya, dia menatap ke arah ibu kota kabupaten. Salah satu alasan dia meninggalkan altar begitu cepat adalah karena dia tidak tahu apakah akan ada konsekuensi lebih lanjut karena cara dia memanggil bulan merah. Alasan lainnya adalah bahwa rasa gelisah dan krisis telah menjadi sangat intens setelah dia meninggalkan jurang roh. Jangan bilang ini ada hubungannya dengan bulan merah. Dengan 1000 pikiran berkecamuk di kepalanya, dia mulai berjalan kembali. Namun, dia baru saja menempuh jarak pendek keluar dari lembah ketika tanah tiba-tiba berguncang. Pohon-pohon yang tak terhitung jumlahnya bergoyang saat sesuatu seperti gelombang kejut tak terlihat menyapu area tersebut. Suara retakan terdengar dari pegunungan yang jauh dan celah-celah terbuka di sana. Warna-warna berkelebat di langit, dan dentuman keras terdengar yang menggema di separuh wilayah Sisiling County. Dan suara itu datang dari arah ibu kota county, seolah-olah sesuatu di sana telah meledak. Gema yang tersisa bagaikan guntur surgawi yang menghantam langit senja merah. Awan hitam bermunculan di langit, menyebar seperti riak di kolam. Dalam sekejap, senja lenyap, digantikan oleh kegelapan malam. Suking merasakan guncangan hebat saat merasakan dan melihat semua itu. Berada di udara, ia terdorong mundur oleh gelombang kejut. Saat itu terjadi, ia melihat ke arah ibu kota kabupaten yang jauh, dan melihat sosok besar berwarna putih bercahaya. Sosok itu tampak seperti seorang lelaki tua, begitu besar hingga mampu menopang langit dan bumi. Ia memancarkan kekuatan yang menakutkan, dan dikelilingi oleh dunia-dunia kecil yang tak terhitung jumlahnya yang terus terbentuk dan runtuh. Meskipun ia tidak dapat dibandingkan dengan dewa, berdasarkan apa yang dapat dirasakan Suking, ia jelas melampaui penguasa istana. Mata lelaki tua itu tampak dipenuhi keengganan untuk mengucapkan selamat tinggal saat ia menatap ke arah Sisiling County. Bintik-bintik hitam muncul di tubuhnya, semakin banyak, membesar dan menggumpal. Akhirnya, bintik-bintik itu menyebar hingga menutupi seluruh tubuhnya. Lelaki tua itu membuka mulutnya seolah ingin berbicara, namun ia tidak mampu melakukannya. Kegelapan malam menelannya, dan ia perlahan menghilang. Tanpa suara, ia binasa. Guntur bergemuruh memekakkan telinga. Kemudian hujan mulai turun, menghantam lembah, pegunungan, tanah, tumbuh-tumbuhan, dan semua makhluk hidup di kabupaten penyegelan laut. Hujan juga menerpa Suking. Saat ia melayang di sana di tengah angin dan hujan, pikirannya kacau. Dia pernah melihat lelaki tua itu dari kejauhan beberapa kali di ibu kota kabupaten. Gubernur, gumamnya, ekspresinya menunjukkan ketidakpercayaan yang mendalam. Langit gelap gulita, guntur bergemuruh dan kilat sesekali menyambar menembus kegelapan. Hujan es turun, membasahi Sisiling County. Suking menatap ke arah ibu kota kabupaten, jantungnya berdebar kencang karena takjub. Gubernur meninggal dunia. Suking pernah melihat gubernur dari kejauhan beberapa kali di Istana Pendekar Pedang, tetapi belum pernah berinteraksi dengannya. Meskipun begitu, dia telah banyak mendengar tentangnya. Dia tahu bahwa hanya karena gubernur itulah kabupaten penyegel laut tetap utuh, dan gelombang suci tidak pernah berhasil melahap atau mencabik-cabiknya. Gubernur ini telah mengabdi di Kabupaten Sisiling selama 800 tahun. Meskipun ia tidak melakukan apapun untuk memperluas wilayahnya, ia tetap menjaga keseimbangan. Ia berhati-hati dan teliti, dan telah menjaga Kabupaten Sisiling di bawah kendali manusia sepanjang waktu. Kabupaten ini selalu memiliki 13 prefektur, yang merupakan hal yang langka. Selama 1000 tahun terakhir, 6 kabupaten lain yang dikendalikan oleh manusia semuanya telah kehilangan prefektur. Hari ini, gubernur meninggal dunia.
Su King tidak mengetahui detail kejadiannya, dan dia juga tidak tahu apa yang sedang terjadi di ibu kota kabupaten. Namun, saat berbagai emosi melanda dirinya, dia teringat pada Ark Immortal Plumdark, Kong Xianglong, dan orang-orang lain yang dikenalnya di sana. Dia dengan cepat mengeluarkan pedang komandonya dan gulungan giok transmisi. Bahkan sebelum dia sempat mengirim pesan untuk menanyakan apa yang sedang terjadi, kedua perangkat itu mulai bergetar karena pesan-pesan berdatangan. Su King, apakah kamu di divisi pemasyarakatan? Apakah kamu baik-baik saja? Su King, gubernur baru saja meninggal. Tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Dia tiba-tiba meninggal begitu saja. Su King, di mana kau? Divisi pemasyarakatan telah runtuh. Banyak sekali tahanan yang berhasil melarikan diri. Ibu kota kabupaten berada dalam kekacauan. Pesan-pesan membanjiri dari Kong Xianglong, Tuan Gunung Sungai, dan banyak orang lain yang dianggap Su King sebagai teman, serta dari pendekar pedang lain yang dikenalnya, dan tentu saja para sipir dari divisi pemasyarakatan. Getaran menjalar melalui Su King, bermula dari lubuk hatinya, dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya, dan berubah menjadi suara gemuruh di dalam pikirannya. Divisi pemasyarakatan runtuh. Su King hampir tidak percaya. Sambil mengangkat pedang komandonya, dia mengirimkan pertanyaan kepada Kong Xianglong. Respons datang hampir seketika. Suara Kong Xianglong terdengar sedih dan marah saat ia berkata, Su King, divisi pemasyarakatan meledak. Para tahanan saat ini melarikan diri. Mereka ada di mana-mana. Banyak sekali. Unit D, Unit C, Unit B, penguasa istana, wakil penguasa istana, dan pengawal kehormatan saat ini menggunakan harta terlarang ibu kota kabupaten untuk melawan klon dewa yang dipenjara di divisi pemasyarakatan. Su King hendak mengajukan beberapa pertanyaan lanjutan ketika slip giok transmisinya bergetar dan sebuah pesan suara masuk dari Ark Immortal Plumdark. Su King, tanyanya, suaranya bergetar, di mana kau? Apa kau baik-baik saja? Aku di divisi pemasyarakatan dan kau tidak di sini. Melihat betapa gugupnya suara wanita itu, Su King segera menjawab dan memberitahunya bahwa dia baik-baik saja. Mendengar itu, wanita itu menghela napas lega dan tampak hendak menanyakan beberapa detail lagi. Namun, karena terlalu gugup, ia mengakhiri percakapan dan kemudian mengirim pesan suara kepada Kong Xianglong. Kong Xianglong, kau perlu tahu bahwa... Sebelum dia sempat menyelesaikan pesannya, Kong Xianglong mengirimkan pesan mendesak miliknya sendiri. Su King, jika kau tidak berada di ibu kota kabupaten, carilah tempat persembunyian dan menjauhlah. Jangan kembali, setidaknya untuk beberapa hari. Para tahanan melarikan diri dari divisi pemasyarakatan, dan kau adalah seorang sipir penjara. Akan ada penjahat di jalanan, jadi berhati-hatilah. Omong-omong, sesuatu yang lebih besar telah terjadi. Aku baru saja mendapat kabar bahwa pasukan Holy Tide yang besar baru saja muncul di perbatasan Kabupaten Penyegelan Laut. Semua ini telah direncanakan. Su King, perang akan segera dimulai. Kong Xianglong terdengar cemas, tetapi menjelang akhir pesannya, suaranya menjadi tegas. Su King masih terguncang. Kejadian ini benar-benar tak terduga. Yang bisa dia lakukan hanyalah mencoba menenangkan diri. Dia menarik napas dalam-dalam, menjatuhkan diri ke tanah, dan menemukan area bawah tanah untuk bersembunyi. Di sana, dia mengambil langkah-langkah untuk menyembunyikan auranya. Dia tidak terlalu jauh dari ibu kota kabupaten. Mengingat tingkat kultivasinya, dia bisa menempuh perjalanan dalam waktu sekitar 1 jam. Dan itu berarti tidak akan lama lagi sebelum para tahanan dari divisi pemasyarakatan tiba. Meskipun para tahanan semuanya dalam keadaan sangat lemah, ketika mereka dari unit C kembali ke tempat terbuka, tanpa dao surgawi dari dunia kecil yang menekan mereka, kemampuan bertempur mereka akan segera pulih. Kong Xianglong benar, dia perlu tetap bersembunyi dan menunggu beberapa hari sebelum kembali. Xiling County akan dilanda kekacauan. Selanjutnya, ia mengeluarkan slip giok transmisinya dan mengirim pesan suara kepada pemilik penginapan untuk memberitahukan apa yang sedang terjadi, dan juga agar roh-roh hutan berjaga-jaga. Kemudian ia mengirim pesan kepada kapten. Kapten itu tidak menjawab. Su King mengerutkan kening. Setelah berpikir sejenak, dia mengirim pesan kepada King Qiu. Dia juga tidak membalas. Sambil menghela napas, dia menyimpan slip giok itu dan duduk bersila untuk mencoba menenangkan pikirannya. Dengan cara itulah, 1 hari berlalu. Pada suatu titik, pedang komandonya bergetar,
dan suara lelah penguasa istana bergema. Semua pendekar pedang di sekitar ibu kota kabupaten dengan ini diberitahu untuk segera kembali. Laporkan diri malam ini juga. Selain itu, saya memiliki 3 informasi penting. Pertama, gubernur telah meninggal. Kedua, semua tahanan di divisi pemasyarakatan telah melarikan diri. Dalam perjalanan pulang, berhati-hatilah untuk menghindari situasi berbahaya. Ketiga, bangsa Holitides telah menyerbu wilayah penyegelan laut dengan pasukan besar. Menurut laporan intelijen kami, Kaisar leluhur Holitides telah terbangun dan memberi perintah untuk berperang. Para pendekar pedang, perang telah tiba. Su King menyimpan pedang komandonya, mengatur tas penyimpanannya, dan melakukan pengecekan cepat untuk memastikan dia dalam kondisi siap untuk bepergian. Kemudian, matanya berbinar dengan cahaya dingin saat dia terbang ke udara dan memulai perjalanannya. Saat itu tengah hari, kubah langit tampak berbeda dari hari sebelumnya. Sesuatu seperti jaring tampak menyebar di langit. Jaring itu berkilauan seperti emas saat meluas menutupi kanopi langit. Jaring itu memancarkan tekanan yang berdenyut, dan begitu Su King berada di tempat terbuka, jaring itu berkedip seolah-olah mencatat kehadirannya dan merekamnya. Dengan wajah penuh pertimbangan, Su King melesat menuju ibu kota kabupaten. Sepanjang perjalanan, dia tetap waspada. Tak lama kemudian, dia sudah dekat dengan ibu kota, dan saat itulah dia menerima pesan lain dari Kong Xianglong. Menurut Kong Xianglong, kekacauan di ibu kota kabupaten telah diredam sementara oleh gubernur letnan dan para penguasa istana dari 3 divisi surgawi agung. Karena perang akan segera terjadi, dan istana pendekar pedang memegang tanggung jawab utama untuk urusan perang, penguasa istana telah ditunjuk sebagai gubernur sementara. 2 fatwa telah dikeluarkan sebelumnya pada hari itu. Yang pertama adalah pemanggilan kembali semua pendekar pedang ke ibu kota. Yang kedua adalah seluruh wilayah dikunci dan harta karun terlarang ibu kota diaktifkan. Jaring besar di langit adalah manifestasi dari harta karun terlarang itu. Su King mendongak ke arah jaring emas, menyimpan pedang komandonya, lalu melanjutkan perjalanannya. Tak lama kemudian, ibu kota kabupaten terlihat di depan. Penampilannya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Kota terapung itu penuh dengan retakan dan celah. Tampaknya kota itu rusak parah. Terlebih lagi, ketiga istana divisi surgawi agung juga dalam kondisi yang sangat buruk. Yang paling mengejutkan adalah situasi di darat. Lubang menganga tempat divisi pemasyarakatan berada telah runtuh, dan lubang itu sekarang tersumbat oleh bebatuan dan puing-puing. Banyak retakan besar menjalar keluar dari sana ke segala arah. Pada dasarnya, divisi pemasyarakatan sudah tidak ada lagi. Ada banyak lagi pendekar pedang yang bertugas patroli, serta para penjaga dari ibu kota wilayah. Mereka mengawasi semuanya dengan saksama, tampak muram dan sedih, tetapi pada saat yang sama, penuh duka dan amarah. Terdapat mutagen di sana, serta fluktuasi yang masih tersisa dari teknik-teknik magis. Karena hal-hal tersebut belum dimurnikan, udara di sekitar mereka bergejolak. Su King tampak murung saat memasuki ibu kota kabupaten. Banyak pendekar pedang yang memperhatikannya dan meningkatkan kewaspadaan. Beberapa bahkan memindainya dengan kekuatan ilahi. Ketika mereka menyadari siapa dia, mereka memberi jalan untuknya. Su King menuju ke divisi pemasyarakatan terlebih dahulu. Beberapa sipir penjara telah membuat jalan setapak sempit yang mengarah ke dalam. Setelah melihat Su King, mereka mengangguk memberi salam. Tak seorang pun berbicara. Mereka tampak seperti binatang buas yang mengintai untuk memangsa seseorang, yang kemudian melihat salah satu dari jenis mereka sendiri. Su King diam-diam berjalan melewati mereka dan memasuki lorong sempit. Begitu masuk, dia melihat bahwa blok-blok sel penjara semuanya dalam keadaan hancur. Dengan tatapan yang semakin dingin, akhirnya ia sampai di D-132. Pintunya hancur berantakan, dan bagian dalamnya penuh puing. Semua sel hancur, dan para tahanan telah pergi. Bocah itu juga hilang. Su King memeriksa area tersebut dan akhirnya menemukan sebuah tempat di sudut belakang di mana terdapat tumpukan potongan bambu yang patah. Setiap potongan bambu berisi informasi dasar yang sama. Su King mengumpulkan pecahan-pecahan itu, lalu melanjutkan perjalanan ke lantai 89. Di sana, dia menatap mural itu. Dunia kecil itu telah hancur. Kau di sini? Sebuah suara serak terdengar dari reruntuhan di dekatnya. Su King melihat Ghost Hand duduk di sana, tubuhnya dipenuhi luka.
Dia dikelilingi oleh kendi-kendi alkohol kosong. Dia memegang satu kendi tersisa di tangannya saat menatap Su Qing. Dia tertawa getir. Mereka berhasil melarikan diri. Semuanya. Yah, aku membunuh beberapa. Tapi tidak cukup. Su Qing mendekat dan memeriksa luka-luka Ghost Hand. Lukanya serius. Basis kultivasinya bahkan retak. Merasakan aura kematian yang kuat padanya, Su Qing mengeluarkan beberapa pil obat dan meletakkannya di samping. Aku belum mati, Su Qing. Ngomong-ngomong, ada minuman beralkohol. Ghost Hand melemparkan kendi minuman beralkohol kosong ke samping, lalu jatuh terbentur keras ke dalam kegelapan. Su Qing mengangguk, mengambil sebuah kendi dari tasnya, dia menyerahkannya. Ghost Hand menerimanya dengan tangan gemetar. Membukanya, dia meneguknya dalam-dalam. Setelah itu, dia terbatuk-batuk keras, dan wajahnya memerah dengan tidak sehat. Sambil terengah-engah beberapa kali, dia menatap mural yang hancur. Jangan khawatir, aku tidak akan mati semudah ini, katanya. Ingat, Su Qing, aku telah meningkatkan kekuatan pedangku selama ratusan tahun, dan aku masih belum menggunakannya. Terlalu banyak dari mereka yang melarikan diri. Pedangku dirancang untuk mengalahkan satu musuh saja. Jadi aku tidak akan menyia-nyiakannya untuk hal seperti ini. Aku menyimpannya demi unit C. Aku akan menggunakannya pada bajingan yang menghancurkan divisi pemasyarakatan. Sampai aku melakukan itu, aku tidak akan mati. Suaranya semakin dipenuhi tekad. Su Qing menyatukan kedua tangannya dan membungkuk. Kemudian, dengan perasaan sangat bimbang, dia pergi. Jauh dari sisi Ling County, di kedalaman Holy Tide Region, terdapat dataran yang sangat istimewa yang bukan bagian dari wilayah manapun. Dataran itu berada tepat di tengah Holy Tide Region, dan dianggap sebagai tanah suci bagi spesies Holy Tide. Warnanya putih bersih, bukan karena ada salju di sana, tetapi karena ada pasir. Setiap butir pasir mengandung energi spiritual yang kuat. Terdapat banyak sekali patung di sana, berbentuk humanoid, dan memancarkan aura kuno. Mereka adalah pengawal pribadi Adipati Agung Holy Tide, yang telah mengkhianati umat manusia bertahun-tahun yang lalu. Sejak peristiwa itu, para kultivator dari Legiun Pengawal telah berubah menjadi patung-patung yang berdiri di atas dataran putih itu. Ironisnya, seluruh tempat itu tampak seperti tanah suci. Sumber kesakralan itu adalah sebuah kuil di tengah dataran, yang juga berwarna putih bersih. Itu adalah kuil leluhur Holy Tide, tempat kaisar leluhur mereka beristirahat. Saat itu, ada 4 sosok besar di luar kuil, bersujud dan tak bergerak. Keempatnya mengenakan jubah kekaisaran dan mahkota kekaisaran di kepala mereka. Mereka adalah 4 kaisar dari 4 dinasti kerajaan Holytides. Kaisar Hefengale adalah salah satunya. Yang mulia leluhur, katanya dengan hormat, kami telah melakukan semuanya sesuai rencana. Di samping Kaisar Hefengale duduk Kaisar Red Spirit, yang berkata, Yang mulia leluhur, pasukan Red Spirit telah memasuki wilayah penyegelan laut. Mengenai masalah anak baptis Night Sade, kami telah menemukan sebanyak mungkin petunjuk dan menunggu keputusan Anda. Setelah keheningan yang cukup lama di dalam kuil, sebuah suara kuno bergema dari dalam. Tunda dulu masalah anak baptis itu. Fokuslah pada hal-hal penting. Dekritmu akan dipatuhi, Kaisar leluhur. Keempat kaisar menundukkan kepala dan bersujud.